Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa liwalidayna khususan لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya rabbal alamin. Tambih, peringatan nanti. Supaya jaga-jaga. Orang mukmin apabila tidur dia atau lalai hatinya atau gila bahkan atau pitam tak sadarkan diri bahkan atau mati, bersifat dia dengan iman yang jazim, berlakulah atasnya hukum-hukum iman pada hal-hal ini. Hal-hal dimaksud pada hal ketika tidur, ketika lalai, ketika gila, ketika pitam, bahkan ketika mati. Mereka diberlakukan hukum iman. Artinya orang beriman tak jadi kafir gara-gara tidur. Meriah juga ya. Boleh tidur kalau sampai kafir gara-gara tidur. Orang beriman tak sampai kafir gara-gara dia lalai. Orang beriman tak sampai jadi kafir kalau misalnya dia gila. Orang beriman pun tak jadi kafir ketika dia pitam. Bahkan begitu pun mati. Dia tetap diberlakukan kepadanya hukum-hukum iman. Karena dia disifati dengan iman yang jazim. Selanjutnya dan memadai ijmal pada apa-apa yang diiktibarkan taklif dengannya ijmal. Seperti beriman dengan segala anbiya dan segala malaikat. Apa-apa yang wajib kita mengimani dengan ijmal maka cukuplah, memadailah kita imani dia dengan ijmal. Padahal yang diiktibarkan taklif tuntutan syara itu dengan ijmal. Seperti misalnya beriman kepada segala anbiya, nabi-nabi. Tak wajib kita tahu semua nabi-nabi. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah, ada sebagian nabi yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Lam naqsushum
alaik, yang mereka itu tidak kami kisahkan kepadamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Yang tak dikisahkan kepada Nabi, yang tak diceritakan Allah kepada Nabi, bagaimana mungkin kita tahu? Nabi pun tak diceritakan kepadanya. Makanya nggak wajib kita tahu. Semua nabi-nabi itu nggak wajib kita tahu. Jadi wajib kita mengetahui nabi itu sebatas ijma. Ada yang memang tafsir. Itulah 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi lebih daripada yang 25 itu wajib kita imani dengan global saja, dengan ijma. Begitupun malaikat, mana yang disebutkan secara tafsil wajib kita imani dan kita ketahui dengan tafsil. Tapi mana yang tak disebutkan secara rinci, maka tak wajiblah kita mengetahui semua jumlah malaikat itu. Karena jumlah malaikat itu bahkan lebih banyak dari jumlah manusia. Bayangkan setiap satu manusia rokim atid. Satu. Mana jumlah malaikat itu? Belum lagi malaikat yang menanggung aras. Ada malaikat yang kerjanya cuma tasbih. Mengetahui semua takkan mampu kita. Dan memang tidak diwajibkan kita tahu semua. Nah, yang tafsil wajib diketahui dengan rinci. Yang ijmal wajib kita imani dan kita ketahui dengan ijmal. Dan tak dapat tidak, maksudnya mesti, dari tafsil pada apa-apa yang diiktibarkan taklif. Kalau ada perintah taklif, perintah kita wajib mengetahui dengan rinci tafsil, maka wajib pula lah kita mengetahuinya dengan rinci pula. Nah, seperti beriman dengan sekelompok nabi-nabi yang disebutkan dalam Quran, itulah 25 nabi. Nah, kalau ini wajib kita tahu, walaupun tidak harus berurut. Pokoknya jumlah yang 25 ini kita ngerti. Sekira-kira ada misalnya kita bilanglah ada yang bilang salah satu daripada nabi yang 25 itu ada namanya Nabi Syukri. Umpama mana ada Nabi Syukri? Nah, bisa kita tolak. Jangan ini, ada salah satu dari yang 25 nabi sebutkan dalam Quran tuh namanya Nabi Syukri. Iyonya? Iya. Oh, iyo pun jadilah. Itu menunjukkan tak tahu dia itu yang 25 itu secara rinci. Nah, kalau dia tahu secara rinci pasti ditolaknya itu. Nah, jadi nggak mesti harus satu sampai 25. Detail berurut harus enggak mesti begitu. Kuncinya sekira-kira adalah dibilang orang satu dari 25 itu yang dia bukan nabi bisa ditolak. Enggak, bukan nabi itu. Mana ada Nabi Syukri? Berarti kenal dia yang 25 itu. Sekira-kira ada yang menolak satu dari 25 nabi itu tidak dibilangnya nabi dan rasul, nah kita pun bisa mengatakan salah kau tuh, itu nabi tuh. Nah, umpama dibilang orang, Pak, Ilyasa itu nabi itu bukan? Ilyasa asing itu. Nggak ada lah Quran Nabi Ilyasa. Kalau dibilang tak ada lah itu Nabi Ilyasa, berarti menunjukkan tak tahu dia yang 25 itu secara rinci. Ada yang terlewatkan hanya karena jarang disebut-sebut. Nabi Ilyas yang ada. Kalau Ilyasa tak ada itu Ilyasa itu. Padahal ada nggak Ilyasa? Ada, cuma jarang disebut. Ya karena jarang disebut, tak tahu dia. Berarti nggak detail dia tahu yang diterima. Karena kalau detail tahu pasti diiyokannya. Nah, ini kok ditolaknya, maka menunjukkan dia tak hafal yang diterima. Berarti belum selesai fardu ain dia untuk mengetahui secara rinci daripada sekumpulan nabi-nabi. Begitupun juga malaikat.
Wajib rinci kita tahu mana yang disebutkan secara rinci. Nah, sekira-kira disebutkanlah salah satu nama malaikat tuh, malaikat ada salah sebut mungkar nangkir. Nangkir karena mungkar itu kan, jadi cocoknya nangkir. Sama-sama ada mungkar nangkir, padahal mungkar nakir bukan nangkir. Dibilang orang nangkir, ayolah nangkir. Tapi yang betul bukan nangkir, nakir. Nah, kira-kira begitulah. Harus tahu rinci, jangan salah-salah dibilang orang pun iya saja. Atau yang memang iya ditolaknya. Nah, itu pun juga menunjukkan dia tak paham. Maka wajib rinci kita tahu tentang malaikat-malaikat Allah yang memang wajib diketahui dengan secara tafsir. Mana yang lebih dari itu ya ijmal sajalah. Intinya kita yakin bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikatnya. Berapa jumlahnya? Tidak terhingga banyaknya. Tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Itu aja. Maka sekumpulan yang wajib mengetahui mereka itu dengan tafsir, dengan rinci dari nabi-nabi yang 25 orang yang disebutkan dalam Quran. Maka mereka itu tersebut di dalam Quran yang ittifaq, sepakat ulama atas kenabian mereka itu. Dan adapun yang dikhilafkan pada kenabian mereka itu ada di Quran, tapi dikhilafkan dia. Arti dikhilafkan, terjadi perbedaan pendapat ulama, betul nabi itu bukan. Ini ada disebutkan di Quran. Maka 3 orang jumlah nabi, jumlah yang diperdebatkan ulama tentang betul nabi atau bukan nabi. Mana itu? Zulqarnain. Nah, dia bilang nabi, tapi tidak rasul. Ada yang mengatakan nabi dan rasul pun tidak. Kemudian Uzair juga diperdebatkan ulama, apakah dia nabi atau bukan. Luqmanul Hakim juga, apakah dia nabi atau bukan, itu juga diperdebatkan ulama. Jadi ada yang mengatakan nabi, ada itu makna khilaf. Dan adapun Khidir, Nabi Khidir, nabi, maka tidak dijelaskan namanya di dalam Quran sekalipun. Dia yang dimaksud pada ayat-ayat abdan min ibadina, satu hamba dari hamba-hamba kami. Tidak dibilang namanya Khidir, walaupun ada sejarah yang menyebutkan dia namanya Khidir. Nama yang apanya? Balyan ya. Tapi di Quran nggak disebutkan itu namanya. Hanya sifatnya abdan min ibadina, satu hamba dari hamba-hamba kami, gitu aja di Quran. Dan begitu juga Yusa bin Nun, pemuda Musa, pemuda yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, pun tidak dijelaskan namanya dalam Quran. Karena nggak disebutkan di dalam Quran dia nama itu. Dan makna keadaan iman wajib dengan mereka dengan tafsir, pengertian bahwa kita wajib mengimani malaikat secara tafsir, mengimani nabi-nabi dan rasul secara tafsir. Pengertiannya adalah bahwasanya kalau dilintangkan atasnya, dihadapkan kepada dia seorang dari mereka yang 25 itu, tidak ingkarkan kenabiannya dan kerasulannya. Apakah Yusa itu, apakah Ilyas itu seorang nabi dan rasul? Dia tidak menolak, tidak ingkar ya. Ya benar. Itu menunjukkan dia mengetahui secara tafsil siapa-siapa nabi dan rasul itu. Tapi kalau sampai lama deh. Tak tahu juga lah aku kata. Berarti belum tahu secara rinci. Masih berdosa dia kalau tak tahu. Wajib tahu
secara rinci. Maka barang siapa mengingkarkan kenabian seorang daripada mereka yang 25 itu ataupun kerasulannya diingkarkan, maka kafirlah dia. Karena ini ittifaq ya ulama yang di dalam Quran yang 25 itu adalah nabi dan rasul. Jadi siapa yang mengingkari kenabiannya, kerasulannya, walau satu orang nabi aja diingkari, maka na'udzubillah menjadi kafirlah. Tetapi orang awam tidaklah dihukumkan atasnya dengan kafir kecuali bahwa dia ingkarkan sesudah diketahui. Kalau orang awam ya semacam dimaafkan karena keawaman. Tapi setelah tahu jangan. Kalau udah tahu yang betul itu rasul, dibilang bukan rasul, kafir lah. Nah, jadi awam ini macam mana? Awam alim. Untuk orang awam, orang alim. Ini nih. Ada orang yang memang mengaji. Seukuran lama dia mengaji itu, rasa-rasanya taklah sampai layak dia tak tahu. Nah, kalau sekedar mengetahui 25 nabi dan rasul tuh kayaknya tak layak lah, udah sekian lama pula mengaji. Nah, ini walaupun tak tahu dianggap dia orang alim. Nggak boleh dia tak tahu itu. Karena dari ukuran lama dia mengaji. Nah, kalau orang awam nih, ya kita bilanglah bangsa mengaji pun mungkin sebulan sekali. Tadi ikut pengajian yang lain. Kalau dia mau ngaji macam kita begini, turun gunung, waduh berat kali rasa orang tuh harus turun gunung, meninggalkan keluarga, sehingga oleh karena itu banyak hal yang tak paham tentang agama, jadi dianggap awam, sehingga umpama diingkarilah satu nabi dari yang 25 itu, dimaafkan karena mengingat sulitnya medan untuk mereka harus mengaji. Beda di Kuala Tanjung nih, di mana-mana tiap malam ada pengajian. Jadi dia pun ikut pula. Nah, kalau tak ikut salah dia lah. Ada taksir di dalamnya. Ada kelalaian di dalamnya. Rasa-rasanya dengan banyaknya pengajian macam kita di sini, nggak layak dia jadi awam dalam hal mengetahui 25 nabi dan rasul itu. Berarti menunjukkan kita ketidakpeduliannya dia kepada agama. Nah, coba kalau dia peduli dengan agamanya. Soal agama orang, agama dialah. Untuk keselamatan dialah dunia akhiratnya. Pedulilah dia. Lantas insya Allah mengajilah dia. Dengan banyaknya jumlah pengajian. Hampir tiap malam ada. Nah, tiap malam ada. Tinggal milihnya dia. Jadi kalau dia tidak juga, itu dianggap kesalahan sama dia. Tidak ada kepedulian dia kepada keselamatan diri. Nah, kalau macam gini tadi bilang awam itu. Ini macam gini bilang malas itu. Kalau orang Kuala Tanjung bilang malas apa? Maleh. Oh, maleh. Oh? Loso. 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 Kira-kira yang macam begini disamakan sama orang yang payah mengaji turun gunung karena tak ada orang alim di situ. Mana bisa disamakan? Kalau yang ini taksir itu, kelalaian itu. Kalau orang tua ada faktor kondisional. Orang alim situ tak ada. Kalau harus mengaji jauh, sehingga kesulitan buat mereka. Paling mengaji itulah sebulan sekali. Kadang mereka yang turun gunung, kadang ustadznya dinaikkan orang tuh ke atas. Dimintalah dimohon, begitu-gitulah. Jadi wajarlah kalau banyak hal yang mereka itu menjadi awam karena. Nah, kalaupun karena keawaman itu ya wajar kalau mendapatkan kemaafan daripada Allah. Kalaupun umpama karena nggak tahunya lah dia ingkari. Tapi kalau yang sewajarnya dia tahu umpama dia mengaji karena mudah dia mengaji, tapi tak tahu dia kemudian diingkari, kalau kayak gini pula sama lah pula diperlakukan. Nanti orang berlomba-lomba, kalau gitu lah usah tahu aku. Umpama kalaupun ku jawab salah, maaf kok kata Ustaz tuh begitu. Jadi bukan berlomba-lomba nak tahu, berlomba-lomba tahu saya tahu. Ada jemaah saya ceritalah ibu ini. Ibu ini termasuk bisa dibilang rajin lah mengaji, sering nampak orang terlewat-lewat. Sangka tetangga-tetangganya takziah.
Bu, siapa yang meninggal katanya? Karena pakai jilbab, pakai kaos kaki ibu ini kan. Pikir hatinya karena pakai busana muslimah, mau takziah siapa yang meninggal? Nggak ada. Ibu mau kemana? Oh mau ngaji gitu. Oh ngaji, kirain ada yang meninggal. Gitu. Kalau itu lagi kumpul-kumpul lah cerita-cerita. Setelah Ustaz, aku mengajak mereka takut Ustaz. Nanti dikirain soalim lah macam. Tapi karena mereka udah nonggur duluan Ustaz, aku sempat kalau mengajaknya. Aku bilang, ayolah Bu, sama kita ngaji. Enggak lah katanya. Kenapa enggak? Takut katanya. Loh, takut apa Bu? Iyalah, kalau nanti kita ngaji banyak tahu. Ya baguslah banyak tahu. Oh enggak lah. Umpama kita langgar yang udah kita ketahui, berdosa. Tapi kalau awak tak mengaji kan tak tahu awak. Umpama terlanggar, namanya tak tahu dimaafkan Allah katanya. Astagfirullah. Itu ngeles ada itu. Makin tak tahu dia terlanggar makin dalam itu. Umpama kita tahu terlanggar, berdosa lah ini ya Allah. Nah, gampang bangkitnya karena dia tahu kalau terjatuh. Yang parah nih karena tak ada ilmu, jatuh tak tahu dia jatuh. Bila pula dia nak bangkit karena kalau tak tahu dia jatuh. Nah, kapan dia nak membenahi kesalahannya sementara tak tahu dia kalau dirinya itu salah. Nah, inilah bahayanya. Orang tegas kok Allah bilang, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Itu hal di situ kalimatnya istifham, bertanya. Tapi maknanya litakrir. Dalam ilmu balaghah istifham litakrir namanya. Dia bertanya kalimatnya tapi isinya untuk menegaskan. Tak samalah orang yang berilmu sama orang yang tak berilmu. Kalau yang berilmu tahu dia salahnya, diharapkan cepat dia balik. Kalau yang tak tahu dia salahnya. Sehingga terus boleh jadi bahkan sampai mati. Terus dia dalam gelimang kemaksiatan dan kesalahan itu. Sementara dia tak menyadari kalau dirinya dalam kesalahan. Jadi tetaplah tuntutan berilmu itulah nomor satu. Jadi salah orang yang beranggapan elok usah mengaji supaya awak tak tahu, nanti kalau tak tahu dimaafkan. Oh makin dalam nih. Nah, yang pertama dosa tak mau ngaji. Yang kedua dosa salah itu yang terlanggar tuh. Nah, jadi dua double-nya. Nauzubillah ini. Ya, maka barang siapa untuk orang awam tadi ya. Dan bukanlah maksud bahwasanya wajib menghafal nama-nama mereka itu. Maksud mengetahui 25 Rasul secara tafsil bukan harus kita hafal satu demi satu berurut-urut nama-nama Nabi itu. Tidak harus begitu. Tapi gitu pun boleh lah. Kalau dulu pula masih di madrasah kelas 1, kelas 2, itu mesti hafal itu ke depan, nggak dapat dilibas itu. Iya, dilibas nggak dapat. Kalau itu wajib gurunya yang mewajibkannya, itu harus begitu. Dilakukan pun dulu, masa kami dulu. Nama-nama Nabi yang wajib diketahui. Ada 25 Nabi. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Nuh. Sambil nyanyi-nyanyi. Waktu tidak kelas 1, kelas 2. Wajib, nggak dapat. Aduh, guru kami kejam kali. Ini jambang nih, pulasnya, naikkannya ke atas. Cis. Kalau tidak, ini pinggang nih. Tidak dicubit begini. Cubit, putar, naikkannya ke atas. Cis. Gitu. Allah. Ditengok biru bukan merah lagi. Tapi tak ada orang tua yang datang. Kenapa dicubit anakku? Tidak ada. Ini hari takut dulu. Cubit-cubit anak. Kenapa? Ada undang-undang. Terakhir,
Dikasih tahu tak bisa tahu, dipukul nanti salah. Terakhir guru-guru gini ada alantau lah sih. Pandai-pandai lah kau. Takut. Kalau dulu tak ada itu. Ingat kali dulu. Ngaji masukkan anak. Itu orang tua yang datang. Sambil bawa itu. Pak, anakku minta izin ngaji di sini. Umpama kalau dia bandal, izin aku nih lah dipukul pakai ini. Gini lah. Salah awak gini. Pak. Gitu. Kalau gini hari janganlah. Datang nanti orang tuanya bawa polisi. Tara di Kuala Tanjung enggak lagi. Jadi enggak harus detail dimaksud, hafal satu berurutan. Khilaf bagi orang yang menyangka demikian. Ini berbeda pendapat bagi orang yang ada menyangka begitu. Wajib mengetahui nama Nabi dan Rasul secara tafsir, secara rinci. Harus tahu berurut-urut satu demi satu, apa semuanya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan begitu. Tapi pendapat yang mu'tamad tidak harus begitu. Cuman kalau ditanya, kalau begitu macam mana? Ya seloknya begitu. Tapi kalaupun tidak, sekedar melepaskan wajib, nggak pala harus begitu. Jadi macam mana? Sekira-kira ada orang memasukkan yang bukan 25 itu jadi nabi, salah satu yang 25, dia bisa nolaknya. Sekira-kira ada orang yang mengingkari satu nabi dari 25 itu, dia bisa menyalahkan. Itu pertanda bahwa dia sudah mengetahui secara rinci. Cukup begitu saja. Tapi kalau memang betul-betul diketahuinya dari Nabi Adam berurut terus sampai Nabi Muhammad, itu lebih bagus. Tapi nggak sampai wajib kayak gitu. Tapi ada sebagian mereka yang mengatakan, ya begitulah wajib. Dihafal satu-satu. Jadi ada beda pendapat. Dan sekumpulan yang wajib mengetahuinya dengan tafsir daripada malaikat-malaikat itu, yaitu malaikat Jibril. Ini wajib kita ketahui secara rinci. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Malaikat Ridwan, penjaga surga. Malik, penjaga neraka. Raqib dan Atid. Maka kafir orang yang mengingkarkan seorang dari demikian itu. Dan yang mengatakan mana ada malaikat Raqib, itu kafir. Ada tuh malaikat Atid. Enggak ada. Sakit ada, tapi bukan Atid. Ada itu anak-anak celak itu Atid gitu. Bilangkan sakit gitu. Dibikin lawan-lawanan, dibikin main-main sama dia. Mana ada malaikat Atid? Itu salah cakap itu. Sakit bilangnya Atid, masih kecil gitu. Lidahnya masih celak gitu. Astagfirullah. Kalau dia bilang nggak ada itu malaikat Atid, aneh kurasa di kupingku Atid. Biasa kalau anak-anak sakit bilang, nah kau Atid ya. Itu yang ada aku dengar. Kalau nama malaikat mana ada Atid? Ada aja kau pun kata. Itu kafir dia itu. Kalau diingkarinya satu dari yang disebutkan ini. Ini wajib secara rinci, wajib tahu kita. Itulah 4 malaikat sebagai pimpinan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Ridwan, penjaga surga, Malik sebagai penjaga neraka, baru Raqib dan Atid. Dan adapun mungkar dan nakir, maka tidak kafir orang yang mengingkarkan keduanya karena dikhilafkan pada asal soal. Tentang apakah ada pertanyaan di kubur, itu ada perdebatan juga, ada pendapat yang mu'tamad tentu ada, tapi ada yang mengatakan tentang asal soal itu diperdebatkan ulama. Ada nggak pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu? Kalau pertanyaannya diperdebatkan, tentu malaikat yang bertanya pun dikhilafkan juga. Jadi
karena ini masalahnya masalah khilafiyah, bukan masalah ijma, maka mengingkarinya tidak sampai kafir. Yang kafir diingkari itu kalau menjadi ijma. Nah, yang ijma diingkari kafir. Tapi kalau yang bukan ijma, mengingkarinya tidak sampai kafir. Cuman karena ini mu'tamad, ya paling mengingkarinya fasik paling itu. Tidak sampai kafir. Dan wajib beriman dengan malaikat yang menanggung arsy. Hamalatul arsy. Dan yang mengelilinginya, mengelilingi arsy. Nah, itu dengan ijmal. Enggak wajib tahu kita satu demi satu jumlah malaikat, enggak tahu pun kita itu. Nah, cuman ijmal saja. Ada. Berapa jumlahnya Allah lah yang tahu. Tapi betul ada malaikat yang mengelilingi arsy dan malaikat yang menanggung arsy. Itu disebutkan di Quran. Seperti sekalian malaikat juga. Nah, kayak malaikat-malaikat yang lain juga wajib mengetahuinya secara ijmal, tidak rinci. Dan tafsil lebih sempurna daripada ijmal. Nah, tapi kalau ditafsil, dirinci, itu lebih sempurna, lebih baik daripada secara ijmal. Dari sekira-kira tafsil. Nah, kalau tidak, maka dia seumpamanya dari sekira-kira keluar dari tuntutan taklif dengan tiap-tiap daripada keduanya. Jadi kalau bisa ditafsil, itu tentu lebih sempurna dibandingkan dengan ijmal. Dari sisi mana? Sekira-kira tafsil juga dipandang dari sisi karena ditafsil dia. Kalau tidak karena itu, maka dia seumpama dari sekira keluar dari tuntutan taklif. Nah, jadi seukuran keluar dari tuntutan taklif saja, yaitu secara ijmal pun sudah memadai. Tapi kalau dia mampu dengan tafsir, tentu dengan tafsir itu lebih baik. Maka dengan jumlah iman menurut syarak, yaitu membenarkan sekalian apa-apa yang diketahui daripada agama ini dengan darurat ijmal pada yang ijmal, tafsil pada yang tafsil. Jadi secara global jumlah iman menurut syarak adalah membenarkan di dalam hati sekalian apa-apa yang diketahui daripada agama dengan darurat. Arti darurat itu enggak sulit, dengan mudah untuk diketahui, enggak sampai berkedut-kedut kening. Mudah mengetahuinya, itu diketahui daripada agama. Memang ada keterangan disebutkan Allah dalam Quran, ada keterangan disebutkan Nabi dalam hadis. Untuk mengetahui yang seperti ini darurat. Arti darurat di situ bukan darurat terpaksa, bukan. Darurat itu yang mudah, daruri. Nah, secara mudah, tidak membutuhkan penelitian-penelitian yang sampai kedut-kedut kening awak, enggak. Maka kalau seperti itu sudahlah memadai sebagai jumlah daripada iman. Untuk yang ijmal ya wajib ijmal, untuk yang tafsil ya wajib dengan tafsil. Dan adapun menurut lughat, adapun menurut bahasa, jumlah iman itu menurut bahasa yaitu mutlaqu tasdik. Mutlak tasdik, semata-mata pembenaran dalam hati. Itu sudah dikatakan ijma. Itu sudah dikatakan iman. Karena makna iman pada lughah adalah asal ada pembenaran dalam hati. Udah berarti sudah iman lagi. Udah dibetulkan dalam hatinya, udah beriman lagi itu. Menurut bahasa. Adapun kalau menurut syarak enggak cukup cuman asal pokoknya membenarkan. Tentu ada yang dibenarkan. Apa itu? Membenarkan seluruh apa-apa yang diajarkan dari agama dengan mudah untuk mengetahuinya. Itu semua wajib diimani. Masalah ajaran-ajaran agama, itu wajib dibenarkan. Jadi itu yang pada syarak. Adapun pada lughah, asalkan membenarkan sesuatu apa saja menyangkut agama ataupun bukan menyangkut agama,
Itu namanya adalah iman menurut bahasa. Dan khilaf ulama tentang menuturkan dua kalimat syahadat. Mengucap dua kalimat syahadat ini apakah menjadi persyaratan sah iman atau sunat saja? Ini beda pendapat ini ulama. Apakah dia syarat sah iman mengucap dua kalimat syahadat itu, atau ia satu bahagian dari iman? Apakah syartul iman atau syatrul iman? Kalau syatrul, tok dulu baru roh, itu berarti dia bahagian dari diri iman itu. Tapi kalau syarat iman, dia bukan termasuk bahagian dari diri iman, tapi menjadi syarat untuk sahnya iman. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama. Dan khilaf ini, perbedaan ini, apakah mengucap dua kalimat syahadat syarat sah iman atau diri iman itu sendiri, satrul iman. Ini dua pendapat ini, dan khilaf ini untuk orang kafir asli yang hendak masuk Islam. Kalau yang udah Islam pula tak ada ini, tak ada tuntutan wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak ada. Ini untuk orang kafir yang asli yang hendak masuk ke dalam agama Islam. Apakah cukup tasdik saja dalam hati? Aku udah betulkan ya, agama Islam itu semualah tentang keimanan yang wajib diimani pada agama Islam tuh, beriman kepada Allah, malaikat, semua udah, aku udah percaya aku. Ya kalau gitu Pak, syahadat lah. Apakah syahadat itu menjadi syarat sah iman? Apakah syahadat itu adalah diri iman itu sendiri? Sehingga kalau tidak bersyahadat berarti belum ada iman. Nah, kalau syarat sah, kalau tidak bersyahadat berarti belum sah iman. Beda ya. Kalau dia syatrul iman, diri iman itu sendiri, tanpa syahadat berarti dia belum dihitung iman. Kalau syarat sah berarti belum sah iman. Bukan tak ada iman, iman ada, tapi imannya tidak sah karena dia belum mengucap dua kali syahadat. Jadi bagi yang mengatakan dia syatrul iman, diri dari iman itu berarti belum ada iman. Walaupun dah ada tasdik dalam hatinya, sudah dibetulkan itu semua ajaran Islam tuh, tapi tidak mengucap dua kalimat syahadat. Kalau dua kalimat syahadat itu mengucapkannya adalah diri iman, berarti dianggap dia belum beriman, walaupun tasdiknya sudah ada. Tapi bagi yang mengatakan itu syarat sah iman, berarti tasdiknya sudah ada, tapi belum sah imannya karena belum mengucapkan dua kali syahadat. Jadi adapun anak-anak orang muslim, maka mereka itu mukminina qat'an. Anak-anak orang Islam itu kan belum mengucap dua kalimat syahadat mereka. Nah, bagaimana itu? Nah, karena agama mereka kan ikut agama orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim lah dia. Maka anak-anak orang Islam mereka itu mukmin secara qat'i, tidak ada beda pendapat ulama. Dan berlakulah atas mereka hukum-hukum duniawiyah, walaupun mereka tidak menuturkan dua kalimat syahadat itu sepanjang umur mereka. Mereka tidak mengucap dua kalimat syahadat sampai dewasa si anak orang Islam tadi, tapi mereka diberlakukan kepadanya di dunia ini hukum orang beriman. Kenapa? Karena keimanan anak-anak orang muslim itu tidak diperdebatkan ulama tentang sah iman. Karena iman mereka ngikut kepada orang tuanya. Qat'i itu, tidak ada beda pendapat. Dan diperlakukan hukum itu bukan untuk akhirat saja, tapi di dunia ini juga. Nah, beda umpama ada orang di dalam hatinya sudah dibenarkan. Aku yakin kali laku sama Islam tuh. Bagus sekali ajarannya lah.
terutama tentang ini tertarik kali aku. Udah yakin aku sama Islam itu. Dah, kalau gitu syahadat lah kau kata awak kan. Begitu mau syahadat tiba sesak nafasnya. Mati dia. Macam mana itu? Kan dia belum mengucapkan belum syahadat. Tapi kita tahu di hatinya udah iyo katanya. Itu macam mana? Nah, kalau anak orang beriman belum ada mengucapkan syahadat. Tapi di dunia ini diberlakukan kepada mereka hukum Islam, hukum beriman. Dan orang kafir yang hendak masuk Islam itu tak dapat tidak, berarti mesti. Yakni mestilah melafazkan asyhadu dan mengulanginya. Tak cukup asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, harus diulangi. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Asyhadunya mesti diulangi. Asyhadu pertama itu syahadat tauhid. Asyhadu yang kedua syahadat rasul. Mesti diulangi. Dan tidak disyaratkan mendatangkan huruf atop. Tidak disyaratkan harus pakai wa. Wa itu huruf atop. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Enggak mesti pakai wa. Itu huruf atop. Kalau untuk masuk Islam ya, enggak mesti harus pakai wa. Umpama ada orang kafir masuk Islam, kalimatnya begini, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu enggak pakai waw. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah sah enggak syahadat untuk dia dinyatakan Islam? Sah. Ini enggak pakai waw, enggak apa-apa. Pakai waw itu sunat saja, itu wajib. Nah, kalau pakai waw lebih bagus. Baik. Seperti kata Syekh Az-Zayadi, yang mengatakan enggak wajib pakai waw, itu Syekh Zayadi. Maka tidak memadai menukar lapas asyhadu dengan yang lainnya. Sekalipun sama maknanya. Karena apa yang ada pada lapas asyhadu itu adalah ta'abudi. Itu amrun ta'abudi. Mesti begitu kalimatnya. Kalau ditanya apa sebabnya, ya memang begitu dari zaman Rasulullah pun memang kalimatnya begitu. Itu ta'abud. Ta'abud itu memang tak diketahui ilatnya. Nah, kalau diketahui ilatnya itu namanya amrun ta'akuli. Karena ini. Ini tidak diketahui. Memang di zaman Nabi pun dulu setiap saat orang kafir yang masuk Islam, lapasnya pakai asyhadu. Nggak boleh pakai kalimat yang lain. Maka oleh karena itu setiap orang yang mau masuk Islam mesti pakai kalimat asyhadu. Kalau misalnya aiqantu, aku yakin. Alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Wa aiqantu, dan aku yakin. Anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Sah enggak itu syahadatnya? Enggak. Kenapa enggak? Karena ditukarnya asyhadu dengan jadi enggak boleh ditukar. Kalau ditanya umpama, apa alasannya? Enggak ada, memang ta'abbud saja. Zaman Rasul dulu pun memang harus begitu. Terus ke sahabat, terus ke tabi'in, terus ke tabi'in. Begitulah sampai kepada kita sekarang. Makanya jangan tukar-tukar. Karena Nabi pun enggak bervariatif. Misalnya kalau umpama yang datang kepada Nabi, ada yang ucapkan asyhadu, terima Nabi. Ada aiqantu, terima Nabi. Ittaqattu misalnya. Aku beriktiqad. Itu diterima Nabi misalnya. Ya udah yang manapun jadi. Itu pilihan kan itu. Tapi ternyata di zaman Nabi pun enggak ada kalimat lain yang diucapkan orang mau masuk Islam kecuali kalimatnya asyhadu. Ya udah kita bikinlah. Kita berlakukan itu. Maka kalau ditukar dengan kalimatnya lain belum sah syahadatnya.
Baik. Oh nggak apa-apa, ditambah aja kan, boleh. Yang tak boleh dikurangi. Kalau ditambah sekira-kira nggak merusak makna aslinya, nggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, kata lagi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nggak apa-apa kan, intinya isinya kan masih itu juga, cuman ada ditambah. Wahdah itu kan semacam makna taukid dari illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di situ kan penegasan bahwa ilah itu hanya Allah. Allah itu Tuhan yang wahdah esa. Tak ada ilah lain selain Allah. Nah, penegasan saja. Ya kalau itu nggak sampai merusak maknanya, nggak apa-apa. Syahadat lagi. Iya kayak tadi juga. Tapi kita lihat kalau penyebab syahadatnya misalnya mengingkari sesuatu yang wajib disepakati oleh ijma' ulama, dia bilang tidak, nah itu harus dirubah. Misalnya puasa Ramadan tak wajib itu, tak suka hati lah mau puasa-puasa, tak puasa tak ngapa, apa pula diwajib-wajibkan. Nah, kan kafir ini karena mengingkari sesuatu yang wajibnya disepakati oleh ulama, ijma' ulama. Merusak ijma' itu kafir. Lantas karena dia sudah kafir kan murtad nih. Kan syahadat dia wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, sebegitu. Kalau umpama dia tidak merubah keyakinannya, cakapnya masih kayak gitu juga lah, berarti syahadatnya dibatalkan sama apa yang diyakininya itu. Nah, maka harus ditarik balik keyakinan yang salah. Itu kalau hubungan laki perempuan walaupun tak nikah, asal suka sama suka, boleh itu, halal itu, apa-apa. Dia hajat, awak hajat, nah itu kan tolong menolong. Kalau harus pakai surat-surat lagi, pakai tuan kadi, yuk kalau berduit, kalau tidak, jadi nggak apa-apa, udah. Yang penting suka sama suka, nggak ada paksaan, boleh, halal itu. Nah, kira-kira kafir nggak nih? Kafir, menghalalkan yang diharamkan Allah. Nah, setelah dia kafir, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, kalau kayak ini kafir itu, masa dihalalkan pula yang diharamkan Allah? Oh iya nya, adalah, ya kayak mana ini? Syahadat kau balik, kalau udah batal iman kau tuh, karena kau udah menghalalkan yang diharamkan Allah, ya udahlah syahadat menjadi syahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi cakapnya yang tadi itu tidak ditariknya, belum sah iman. Tarik itu cakap bahwa sesungguhnya hubungan di luar akad nikah walaupun suka sama suka hukumnya haram. Maksudnya begitu. Ya. Ya. Oh, dengan dia mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasul, udah itu. Nah, kan itu cakapnya deh. Bahwa aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya udah, otomatis. Tapi udah dicakapkan tadi. Nah, ya udah. Beda yang tadi. Kalau tadi kan bukan menyangkut soal Nabi, soal hukum yang ditetapkan Allah, harus ditarik. Nah, atau seperti misalnya ada kelompok Aisyawiyah. Aisyawiyah itu dia hanya mengakui Nabi Muhammad betul seorang nabi, tapi cuma nabi untuk orang Arab saja. Untuk di luar Arab bukan nabi dia. Nah, kalau itu mesti bertambah, harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
itu harus untuk seluruh umat. Nah, itu bukan orang Arab saja, untuk seluruh alam, bukan hanya untuk umat yang orang Arab saja, tapi untuk yang bukan Arab pun dia adalah seorang rasul. Jadi ada kelompok begitu. Jadi kalau dia cuma syahadat aja, itu belum sah imannya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia pun tidak mengingkari Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Cuman dia mengatakan kerasulannya sebatas untuk orang Arab saja. Yang dia ingkari Nabi Muhammad menjadi rasul untuk seluruh umat. Nah itu. Tapi kalau bahwa Nabi Muhammad itu rasul bagi orang Arab itu diakuinya. Itu kelompok Aisyawiyah namanya. Nah, itu syahadatnya harus diralat bahwa Nabi Muhammad bukan hanya sebatas rasul buat orang Arab, tapi juga untuk seluruh umat. Wah, adanya pun nanti di sini, insyaallah. Jadi dan tak dapat tidak mentertibkan dua kalimat syahadat itu dan mula keduanya. Jadi gini, jangan dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Itu belum sah itu. Syahadatnya enggak sah. Masa Nabi Muhammad dulu baru Allah. Balik. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu di Quran gini. Innani anallah. La ilaha illa ana. Nah, itu Allah yang bilang. Ini awak yang bilang. Waduh, bahaya itu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Akulah yang Tuhan tuh. Waduh, kalau ini umpama hidup zaman dulu dipenggal ini. Serang al-halas dalam kondisi mabuknya aja pun dipenggal, apalagi dalam kondisi sadar. Nah, jadi kalau begitu bahaya. Jadi itu salah, pasti salah. Syahadatnya salah. Salah kalau dia ngaku Tuhannya. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Dan tak dapat tidak berarti mesti mengakui kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada yang bukan orang Arab, apabila adalah dia mengiktikadkan kerasulan Nabi kita itu hanya kepada orang Arab saja, seperti kelompok Aisyawiyah. Aisyawiyah itu begitu pahamnya. Apakah Nabi Muhammad itu seorang rasul? Ya. Tapi ada tapinya, khusus untuk orang Arab saja. Di luar Arab, Nabi Muhammad bukan rasulnya. Nah, ini kafir juga ini. Kelompok Aisyawiyah ini kafir juga. Maka kalau mereka mau menjadi pemeluk Islam yang sebenarnya, ya syahadatnya harus ditambah. Jangan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah saja. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya orang Arab. Untuk di luar Arab pun termasuk dia Rasul. Dan apabila dia orang kafir yang mengiktikadkan qadimnya alam, seperti sebagian kelompok filsafat ya, misalnya, maka tak dapat tidak dia kembali darinya. Nah, tak dapat tidak dia kembali darinya, maksudnya dia syahadat plus mengingkari qadimnya alam. Jadi jangan gitu lagi dia, misalnya masuk Islam dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam keyakinan dia bahkan dicakapkannya, aku memang percaya bahwa Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Tapi kalau tentang qadim malam nih aku tak bisa merubah, aku memang kayak gitulah dalam hatiku memang. Nah, berarti belum sah itu syahadat. Harus dirubahnya i'tiqad yang salah.
Kalau masih tetap bertahan dia di keyakinan dia bahwa alam ini qadim, berarti keyakinan dia tentang alam ini qadim membatalkan syahadat yang diucapkannya. Aja percuma dia syahadat, belum sah imannya. Ulangi. Tapi diulangi pun harus dirubah etikotnya itu. Kalau etikot masih kayak gitu juga, diulangi 1000 kali pun ya tetap sama. Karena dia tidak merubah keyakinan dia tentang alam ini kok qadim. Cuman umpama tak dicakapkannya lah, yang qadim itu tak dicakapkan lagi. Syahadat dia. Selama ini tahunya kita, memang dia pahamnya begitu. Lantas dah syahadat. Baik. Nah, kita nggak tahu apakah dia masih punya keyakinan seperti itu apa enggak. Ya udah kita ambil zahirnya saja. Kecuali kalau yang dalam itu diucapkannya, aku ilmuwan aku. Jadi menurut pengetahuan yang kuteliti, alam ini memang qadim. Cuman cemana lah dalam ajaran Islam yang qadim itu katanya cuman Allah saja. Tapi kalau aku alam ini pun qadim aku. Tapi aku Islam, aku udah syahadat kok katanya. Nah, batal syahadatnya itu. Dah, tahu nggak kita isi keyakinan dia? Tahu, mati besok haram kita sembahyangkan. Karena dibilangnya. Tapi kalau tak dibilangnya, udahlah kita hukumi dia berdasarkan zahirnya. Karena Nabi pun orang-orang munafik itu bersyahadat di hadapan Nabi, ya udah diterima Nabi. Padahal dalam keyakinan dia ecek-eceknya syahadatnya itu. Tapi Nabi tidak memandang yang di hati dia. Selama itu tidak diucapkannya. Makanya Nabi menghukumi dia berdasarkan zahirnya saja. Ya udah syahadat dia, hatinya tak diungkapkannya, ya kita Nabi menghukumkan dia orang Islam. Tapi bagi orang-orang yang menyatakan kemunafikannya, ya jelas. Nah itu berarti dinyatakan dia yang di dalam yang salah tuh. Nah, kalau itu kafir lah. Menjadi tahulah kita bahwa dia masih kafir. Makanya saya kalau diminta membimbing orang masuk Islam, terutama dia dari Kristen, sana jadi pengalaman sama saya. Saya dulu diminta untuk mengajari tentang sholat dasar-dasar lah kepada orang yang baru masuk Islam, karena mertuanya itu masih adalah alur famili sama abang ipar saya, kemanaan abang ipar saya. Jadi minta tolonglah ajari menantuku dia waktu mau menikah sudah syahadat, saya ajarilah dia begini tentang puasa begini. Terus dia bilang gini, sebetulnya kan semua agama itu kan sama, mau ke titik yang sama, cuman cara ibadahnya aja beda-beda. Oh, cuman ini oh nggak bisa, saya bilang. Kalau kita sudah memilih Islam, ini masalahnya bukan masalah toleransi, ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan itu nggak ada di dalamnya toleransi. Masalah keimanan betul dan salah. Masalah toleransi itu beda lagi, itu hablum minan nas. Hubungan sesama manusia sosial saja. Nggak masalah. Dia kena timpa musibah, ya udah kita tolong secara manusiawi. Dia kan manusia juga, awak manusia. Tolong menolong. Dalam hal ini tidak masalah. Tapi kalau menyangkut masalah keyakinan, itu nggak bisa. Dia betul, aku betul. Kalau memang betul lah semua agama, ngapain masuk Islam? Ngapain masuk Islam? Berarti masuk Islamnya karena mau kawin aja ini, supaya dikasih. Itu belum betul Islamnya. Kalau kita mau masuk Islam, harus kita berkeyakinan bahwa hanya Islamlah agama yang betul. Selain Islam tak ada yang betul. Nah, begitu baru betul Islamnya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, kalau ada yang menerjemahkan yang diridhoi.
oleh Allah itu cuma Islam. Selain Islam nggak diterima sebagai agama. Tegas ayat lain menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ingin mencari selain Islam buat agamanya, maka sampai kapanpun selain Islam itu tak akan diterima Allah sebagai agama. Bahkan nanti pada hari akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, beranjak dari pengalaman ini, belakangan kalau saya diminta membimbing, saya tegaskan itu. Kita masuk Islam gak ada paksaan. La ikraha fiddin, gak ada paksaan pada agama. Saya tanya, apakah saudara masuk Islam ini ada yang maksa atau sukarela? Sukarela Pak Ustadz. Oke, serius nih. Bukan karena ada yang ngancam-ngancam harus Islam. Gak ada. Memang beranjak dari keinginan hati memang masuk Islam. Atas dasar keyakinan kebenarankah? Atau ada faktor-faktor lain? Ya. Umpama ada faktor lain yang membuat kita akhirnya tertarik sama Islam. Bukan karena kebenaran Islam itu yang menarik awak untuk masuk Islam. Faktor X di balik itu. Umpama nih, mohon maaf. Karena saudara mau kawin, mau nikah sama orang Islam. Gak dikasih ayahnya kecuali saudara masuk Islam. Sehingga itu mendorong saudara untuk berkeinginan masuk Islam. Umpama. Saya nggak bilang. Pasti karena itu. Koci hati dia kan. Umpama begitu, dirubahlah niatnya. Salah itu niat masuk Islamnya kalau kayak gitu. Jadi masuk Islam itu bukan dipaksa, bukan karena faktor-faktor lain. Faktornya cuma satu. Karena saudara berkeyakinan bahwa di antara seluruh agama yang saudara tahu, hanya Islam agama yang paling betul. Agama yang betul dan paling betul. Bukan agama Islam paling betul, yang lain betul. Itu masih salah itu. Semua agama betul, tapi yang paling betul Islam. Betul. Masih salah juga itu. Masih salah karena mengakui kebenaran. Berarti kalau gitu kita mengakui Nabi Isa anak Allah. Cuman Nabi Isa enggak anak Allah itu yang paling betul kan gitu. Salah itu salah enggak. Jadi hanya Islam yang betul. Selain Islam tak ada yang betul. Mesti begitu kita beragama nih. Mesti fanatik karena menyangkut soal akidah. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan semua agama sama. Ya, semua agama sama, tujuannya sama. Jadi yang manapun boleh-boleh saja. Tapi aku lebih memilih kayaknya nyamannya di Islam. Ada orang begitu. Kenapa kok nyaman di Islam? Keluarga aku semua rata-rata Islam. Kalau aku Kristen nggak nyaman aku. Jadi aku ya Islam. Tapi menurut keyakinan aku samanya itu. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, samanya itu. Cuman penyebutannya aja beda. Kalau di Kristen Allah, kalau kita Allah. Sana pula Sang Hyang Widiwasa, sang tahapal. Tapi yang dimaksud itu juga kayak gandul pepaya betik kates. Iya, jadi sama aja tua sama gandul betik pepaya kates. Penyebutan beda, sebetulnya yang disebut juga itu. Ini kalau gini, umpama syahadat pun dia belum sah itu syahadat. Makanya saya dari pengalaman yang tadi, setiap memasuk Islam ada diminta tolong, saya tekankan itu, jangan begitu, mesti begini. Karena masuk Islamnya nggak dipaksa, sukarela, berdasarkan keinginan karena kita yakin bahwa Islamlah agama satu-satunya yang bisa menyelamatkan aku dunia wal akhirah. Maka aku pilihlah Islam sebagai agama buat aku. Begitu militansi kita masuk Islam. Cemen itu masuk Islam karena mau kawin. Iya. Nah, jadi kalau misalnya awalnya begitu, malam nih rubah itu niatnya. Saya bilang rubah itu niat itu. Nggak betul itu Islamnya kalau karena mau itu. Nah, setelah itu nanti kita syahadat,
Ya, supaya lebih mantap lagi keyakinan, ngaji lah pula. Jangan tak ngaji. Nah, karena kita tak memahami sesuatu, bagaimana kita bisa meyakini sesuatu itu dengan baik dan benar. Jadi harus ngaji, harus belajar lebih jauh lagi tentang Islam. Jangan dipadakan Islamnya itu sebatas mengucap 2 kalimat syahadat sama sunat. Menganggarkan Islam cuma 2 itu. Udah syahadat Pak, udah sunat, loh. Pikir hati dia asal Islam itu 2 itu udah cukup. Enggak, saya bilang. Ya pokoknya kandas-kandas lah kita bikin. Kandas-kandas. Ya kita nyampaikannya pun pakai bahasa yang santun, tidak main kasar. Jadi dia pun tersinggung. Cuman kandas, santun tapi kandas. Nah, jadi dia pun sadar bahwa dia masuk Islam itu jangan karena faktor X. Karena banyak orang udah syahadat pun sama aja. Sama aja macam yang tak nampak Islamnya kan. Cuman gitu pun tak boleh kita bilang alah ecek itu kan mau kawin itu. Mati dia ecek itu malas membayangkannya, nggak bisa juga. Nggak boleh. Kalau kenapa bapak bilang ecek iyalah sembahyang tidak. Oh dari yang lahir pun ada yang Islam, sampai tua pun tak sembahyang ada juga. Gimana kita bilang dia ecek Islamnya? Nggak bisa juga kan. Baik, jam berapa? Jam 10. Seginilah dulu ya. Nanti insya Allah akan datang. Dan kalau mendatangkan seorang